Shalom saudara, marilah kita saat ini bersama-sama merenungkan sabda Tuhan yang diambil dari Yohanes pasal 14 ayat 27 sampai dengan ayat yang ke-31. Namun, sebelum kita bersama-sama membaca firman Tuhan ini, marilah kita meminta penyertaan kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Ya Allah Sang Pengendali hidup kami, saat ini kami hendak membaca dan merenungkan sabda-Mu. Bukalah hati dan pikiran kami, agar kami mampu memahami dan menjalani apa yang Kau kehendaki bagi kami. Amin. Mari kita buka Alkitab kita dari Yohanes 14, ayatnya yang ke-27 sampai dengan ayat yang ke-31. Damai sejahtera ku tinggalkan bagimu, damai sejahteraku kuberikan kepadamu. Dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Kamu telah mendengar bahwa aku telah berkata kepadamu, aku pergi, tetapi aku datang kembali kepadamu. Sekiranya kamu mengasihi aku, kamu tentu akan bersuka cita karena aku pergi kepada Bapa-Ku, sebab Bapa lebih besar daripada aku. Dan sekarang juga aku mengatakannya kepadamu sebelum hal itu terjadi, supaya kamu percaya apabila hal itu terjadi. Tidak banyak lagi aku berkata-kata dengan kamu, sebab penguasa dunia ini datang dan tidak berkuasa sedikit pun atas diriku. Tetapi supaya dunia tahu bahwa aku mengasihi Bapa dan bahwa aku melakukan segala sesuatu seperti yang diperintahkan Bapa kepadaku. Bangunlah, marilah kita pergi dari sini. Demikianlah firman Tuhan. Renungan kita pada hari ini saya beri judul Damai Sejahtera Allah. Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, setiap orang tentunya menginginkan hidup dalam damai. Contohnya, hidup damai karena punya pekerjaan yang bagus, hidup damai bersama keluarga yang harmonis, hidup damai dengan saudara sebangsa, hidup damai dengan kolega di dalam pekerjaan. Namun, ketika semua yang ada itu berubah, apakah kita tetap merasakan damai sejahtera? Tentu tidak. Lantas, apa yang dimaksud dengan damai sejahtera? Sebagai seorang percaya, seharusnya kita bukan hidup dalam damai dalam pengertian dunia. Sebab konsep kedamaian dalam dunia merupakan sebuah konsep yang semu. Semu, sebab semuanya itu tidaklah abadi. Semua bisa berubah sewaktu-waktu. Seperti keadaan kita saat ini. Beberapa waktu lalu kita merasa damai dan bebas melakukan segala aktivitas kita. Kita dapat bekerja dan berkarya dengan bebas. Namun saat ini, semua itu berubah. Kehidupan kita mulai dibatasi. Pekerjaan yang tadinya ada menjadi hilang. Kehidupan ekonomi yang tadinya baik-baik saja berubah menjadi sulit. Saya mengibaratkan kehidupan damai di dunia ini layaknya kapal yang berada di tengah samudera luas. Bagi para pelaut ataupun nelayan tentunya paham betul bagaimana keadaan di laut. Kadang air terasa tenang, aman, tapi tak jarang badai dan ombak besar menerjang. Tak jarang kapal menjadi terombang-ambing dan hampir karam. Bagi kita orang percaya, hidup damai ialah karena Kristus yang berada di dalam kita. Hal ini ditegaskan di dalam Yohanes 14 ayat yang 27. Bahwa damai sejahtera
Ketenangan dan ketentraman akan menyertai seseorang apabila ada kebenaran. Artinya, selama kita hidup dalam ketaatan dan kebenaran, maka damai sejahtera akan kita alami. Dalam ayat yang ke-27, di sana dikatakan, damai sejahtera kutinggalkan bagimu. Kata-kata ini merupakan perkataan yang diucapkan Yesus kepada para murid ketika dia telah mengingatkan akan adanya penghibur, yaitu Roh Kudus setelah ia wafat di kayu salib dan meninggalkan para muridnya ke sebuah tempat yang nantinya akan kita tempati bersama dengan dia. Damai sejahteranya tidak tergantung pada keadaan lahiriah saja, melainkan jauh daripada itu. Damai sejahtera yang diberikan Tuhan berbeda dengan yang dunia tawarkan. Damai sejahteranya adalah damai sejahtera rohani, bukan sukacita duniawi atau kedagingan. Sukacita rohani yang Tuhan Yesus dan Allah tawarkan kepada kita adalah kekalah. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, harusnya saat ini kita dapat merenungkan apa yang menjadi kehendak-Nya. Sudahkah kita menerima damai sejahtera Allah itu di dalam kehidupan kita? Amin. Mari kita berdoa. Ya Allah, mampukanlah kami untuk merasakan damai sejahtera yang Engkau berikan atas kami. Pakai kami juga sebagai sarana damai sejahtera-Mu di tengah situasi sulit saat ini. Amin. Demikian renungan singkat kita pada hari ini. Semoga renungan ini dapat menjadi berkat dan penguatan di dalam kehidupan kita. Tuhan memberkati.